Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri syamsika wa tanawwala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salah jasadi wa ruh. Qala Syekhul Malik rahimahullahu ta'ala wa agaman bihi wa barakatuhu bihi wa bikum bid-darain. Amin radhiyallahu anhu wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa min akabirit tabi'in man la adabalah ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilmalahu yu'tadu bihi. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, Abil khusus Sahibul Halqah tuan rumah Bapak Haji Jailani beserta keluarga, para asatid, Abil khusus Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah itu Bapak Neng Ron beserta jajaran yang terhormat Saibil Wilayah Bapak dan 8 Pak Karyo beserta stafnya, Bang Rinal Mahmud MC saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan janji hadis Allah, awalnya Allah kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir. Sebagaimana sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah dipakai taklim, diberkahi, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat sehingga menjadikan bekal untuk petunjuk hidup kita di dunia, untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Wa anil Hasan al-Basri, dan dari Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, Allah mudah-mudahan meridhoinya. Bahwa dan beliau itu min akabiri tabi'in, termasuk tokoh di zaman tabi'in. Man barang siapa la adaba yang tidak punya adab lahu baginya, ma'allahi beserta Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi dan beserta makhluk, la ilma maka itu orang tidak punya ilmu, yuktadu yang bisa dipakai pegangan lahu baginya. Jadi ini nasihat para jamaah buat kita di dalam kehidupan, datangnya dari Syekh Hasan Basri. Kenal nggak Maidin Syekh Hasan Basri? Syekh Hasan Basri itu hidupnya di zaman tabi'in. Tabi'in itu setelah sahabat. Jadi begini para jemaah, kita ngambil langkah pertama dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Abdulul Qurun Qarni, manusia yang paling mulia, paling abdul adalah manusia di generasi aku.
Jadi manusia paling mulia manusia hidup di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi otomatis yang iman ya. Ya walaupun hidup bareng sama Nabi, kalau orang iman maka gak ada arti. Jadi kemuliaannya manusia itu di situ zaman Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat di zaman sahabat. Di zaman Nabi para jamaah ini fakta yang bicara. Abdul Qurni sepertiga malam, kira-kira jam berapa? Jam 2, jam 3. Jam 2 mau jam 3 ya. Masjid itu sudah penuh, Pak. Tiap malam masjid sudah penuh sepertiga malam. Saking penuhnya manusia di dalam masjid, suara ka'aji jenahal seperti suara tawon pindah. Gemuruhnya. Ya kalau zaman sekarang masjid di mana? Sepertiga malam udah gemuruh. Ya bener tawon. Nah, tawonnya gemuruh. Tuh, Pak. Hebat zaman Nabi. Enggak pantas. Generasi manusia paling mulia hidup di zaman Nabi. Ada lagi Pak riwayat salah satu sahabat. Ini buat contoh, tapi enggak begitu terkenal nama ini. Dia itu seorang laki-laki pemuda belum nikah. Tuh. Terus nikah ijab kabul tuh pagi. Yang namanya siang habis ijab kabul kan malam ada gawean. Apa ya? Sedang udah diperpanjang ini. Cuma rahasia 17 tahun ke atas. Nah udah begitu lagi pengantenan belum ngapa-ngapain Pak. Kok pengantenan belum ngapa-ngapain Pak? Zaman dulu zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu mah Pak nggak ada istilah pacaran. Maka kenal itu setelah ijab kabul. Maka nggak bisa ujung-ujung. Dah. Maka zaman sekarang belum ijab kabul udah angus. Sekarang udah kumel. Zaman dulu mah enggak Pak. Zaman Nabi. Dah. Maka para jamaah kata orang tua dulu, kalau di Mekah, di Timur Tengah ada, kelihatan muka, pasti di Ajam, kalau Ajam itu luar Arab ya, di Ajam pasti kelihatan anu. Gitu. Ngerti Bapak anu? Nah udah kudu ngerti lah, ini kan omongan anu. Gitu. Dulu mah Pak muka tadi tutup. Emang kudu begitu sebenarnya mah. Kecuali sholat. Ilal wajhi wal kapan itu ketika sholat. Kalau perempuan dibuka itu. Muka dengan kedua telapak tangan. Jadi nggak tahu itu muka kayak apa. Di sono mah Pak. Begitu. Iya begitu. Cuman kadang-kadang kita bingung sekarang. Ya waktu saya umroh itu nggak di Madinah, nggak di Mekah. Itu muka itu sholat agak dibuka. Saya mah kagak ngerti lebay. Pokoknya orang dibuka dah. Berarti kan enggak sah sholatnya. Jadi ternyata Mekah Madinah itu dikuasai Wahabi. Udah begitu aja. Nggak usah banyak tanya itu.
Emang begitu. Maka kalau cara ibadah dari sono juga kemari mau nyambung. Jangan pada oguan mentang-mentang habis umroh. Wah, di Mekah begitu. Mekah itu habis. Emang apa? Udah enggak ada. Udah di mana tadi, Jess? Nah, kembali lagi. Ini sahabat ini nikah angkatnya malam kan ada gawean tuh. Mana direkam ini ya? Udah jangan dianuin hadir ah. Nah terus begitu tengah malam belum ngapa-ngapain Pak Kadir. Tahu ada suara dari masjid Bilal nyuara. Ingfiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Bilal nyuara. Ngajak apa itu? Ngajak perang. Perang besok. Kalau perang itu kan resikonya kalau enggak mati. Itu mendengar suara Bilal ngajak perang besok, pengantin yang belum ngapa-ngapain lakinya loncat takut nggak kecatat pengen ngikut. Bayangin tuh diajak mati semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, ada yang loncat. Padahal walaupun loncat orang mati bente. Kan sama. Kan panggilan bila juga itu. Masuk. Ada yang loncat itu. Ya kita sekarang. Tuh di zaman Nabi diajak mati. Yang resikonya mati. Loncat ditinggal baik itu. Peranglah ini anak muda. Meninggal benar di medan perang. Maka hukumnya syuhada. Karena syahid, maka orang yang mati syahid haram dimandikan. Enggak boleh dimandiin. Kenapa? Sebab darah syuhada ini jadi syahid, jadi saksi nanti di hadapan Allah. Enggak boleh dimandiin berarti. Syuhada seperti itu. Yang kedua, pakaiannya enggak kudu nyariin amil. Udah yang pakai yang dipakai itu begitu. Maka di perang Uhud yang paling masyhur Pak, perang di zaman Nabi, beberapa hadis dimaktub disejarahkan perang Uhud. Sebab perang Uhud itu 70 sahabat tokoh ahli perang wafat meninggal. Kalah. Perang Uhud itu kalah. Gara-gara gonimah. Bapak ngerti gonimah? Jadi begini Pak. Jadi perang Uhud begini. Tapi kita kemarin waktu ke Uhud, ya Allah, nggak kuat Pak. Nggak kuat air mata gitu. Perjuangan Nabi. Jadi ini pemanah khusus pemanah di atas Pak. Paling atas pemanah itu. Kemudian yang dipimpin pemanah ini oleh Hamzah. Sayyid Hamzah paman Nabi. Adiknya Sayyid Abdullah. Dipimpin beliau. Di bawah Pak, ini sahabat yang lain. Enggak bawa panah, bawa pedang, bawa segala macam. Pemanah usia atas. Tahu-tahu begitu perang, ini orang kafir pada kabur. Ketakutan. Karena ketakutan orang kafir kabur, maka banyak yang ditinggal. Itu namanya ghanimah. Duit, emas, perak, perempuan cakep-cakep. Wah, kalau potongan begini, ya. Itu. Maaf Edin ya. Gitu. Nah, karena ini banyak yang ditinggal, duit segala macam, kafirnya pada
Kemana tahu? Nah udah, pemanah yang di atas lihat duit segala macam turun, berebut gonimah. Kalau lagi berebut gonimah keuntungan Pak, kan lepas dari alat. Panah ditaruh, pedang ditaruh, berarti kan tanpa alat. Nah lagi berebut gonimah, tahu-tahu si kafir ini bukan jauh PRT, keliling muter. Pertama ke atas ke pemanah, tahu-tahu tinggal satu pemanah Sayyidatuna Hamzah, habis Sayyidatuna Hamzah. Turun lagi pada berebut ghanimah, nggak bawa alat apa, megang alat perang, dihabisin udah. Makanya kalah sampai di sejarah dimaktub Pak. Kalau umat Islam, mujahid Islam di mana saja berada, kalau sudah istighol ama dunia pasti kalah perjuangan agamanya. Halo, ya kan kalah. Kurang bagaimana 90% di Indonesia umat Islam kalah sama yang minoritas. Kenapa? Udah pada anu kan begitu Pak ya? Ya, ada. Iya Pak. Ya kalau udah pada ke situ repot. Kalah, pokoknya mah kalah, udah kalah. Perjuangan agama. Nabi sampai kena gigi yang mulia satu Pak, kena panah, pingsan Nabi. Setelah pingsan ini iblis ngegorowok, Bapak ngegorowok, teriak. Iblis kan iblis yang ngikut di jalan kafir Pak. Muhammad mati. Tujuan iblis ngegorowok begitu biar pada lesu yang lain. Kan kalau dengan Nabi meninggal lah, mau merjuangin apa lagi Nabi yang enggak. Akhirnya si Imam Ali radhiyallahu anhu wajah langsung dibangunin Nabi, dikeniin. Muhammad enggak mati. Padahal masih pingsan. Setelah itu Nabi lagi pingsan, langsung gunung Uhud itu goyang gunung Uhud Pak. Setelah goyang, tebelah, kira-kira masuk badan Nabi yang mulia, Nabi itu masuk ke dalam gunung Uhud. Maka selamatlah Nabi sampai sembuh di dalam gunung Uhud, selamat Nabi. Karena Nabi itu secara zahiriyah syariat selamatnya diselamatin sama gunung Uhud, maka pula perang Uhud Nabi ngomong sama gunung Uhud, wahai gunung Uhud, kamu aku jamin jadi ahli surga. Bayangin tuh gunung Uhud udah dinas Aidin, gunung Uhud ahli surga. Maka kalau orang masuk surga malu sama gunung Uhud. Udah perang, kalau dengan perang. Udah kata beliau begini Pak, siapa Hasan Basri tadi itu, orang yang tidak punya adab walaupun ilmunya tinggi tapi nggak ada adab, itu etika akhlak. Walaupun tinggi ilmunya seolah-olah la ilmalah yuk tadubi, nggak ada ilmunya Pak. Maka di dalam rukun agama kan dimaksud agama itu ada rukunnya. Iman, Islam, ihsan. Itu ihsan itu akhlak. Berakhlak, beretika. Allah, beradab dengan Allah. Bagaimana cara kita beradab dengan Allah? Lihat Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu, kata Nabi, innama itu bahasa hasru. Kalau diartikan begini, hanya, udah habis kalau udah hanya gitu. Tapi enggak hanya kayak di bacaan apa tuh? Gas.
Hanya untuk orang miskin, tahu-tahu orang kaya pada make. Aku diutus, kata Nabi Kang Idin, hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu. Ini mah hanya akhlak. Kan ihsan itu begini, Pak. Ini akhlak nih. Anta budallah ka'annaka taro, fa illam takun taro fa innahu yaro. Ihsan itu sembahlah Allah kaya-kaya atau seperti kamu melihat Allah. Tuh beradabnya tuh. Fa illam takun taro fa innahu yaraka, walaupun kamu tidak akan mampu melihat Allah, kan Allah mau memperhatikan kita. Ihsan akhlaknya begitu. Makanya contohnya sholat aja. Kan kita khusyuk emang Bapak udah pernah sholat khusyuk? Zaman nanya ini udah pernah sholat khusyuk? Saya PRT walaupun disebut ustadz belum pernah pisan khusyuk. Belum. Itu aneh ya kalau sholat. Wadir. Aneh. Sebelum sholat nggak mikirin itu sedikit pun, Pak. Begitu Allahu Akbar, masa datang? Nggak datang begitu, jadi kepikiran gitu. Terus bahkan kadang-kadang lagi pikiran banyak. Ya. Lagi sholat tuh Pak Kadir. Ntar saya habis asar mau ke Pak Kadir. Asar lagi sholat tuh. Masih kepikir, oh Pak Kadir belum bangun, belum berangkat. Makanya para jamaah ada gantinya. Kita khusyuk kagak bisa. Satu, gantinya itu berjamaah di masjid. Walaupun melek. Salatu rajuli karena Nabi ma'al jamaah khairun min alfi salatihi fi baitihi arba'ina sanah munfaridan. Salat seorang laki-laki satu waktu berjamaah di masjid lebih mulia daripada salat sendirian di rumah 40 tahun. Kan jauh, Kadir. Jauh. Begitu. Itu pengganti kita meleng. Kita meleng, pengganti meleng. Itu berjamaah udah. Mau meleng ke mau Fatihahnya geledak-geleduk ke. Lah kan kita ngikut sama imam. Nah, yang enak makan begitu Pak ya. Ngapain? Ngikut. Ngikut Pak. Nah, udah begitu tuh. Udah. Ngapain? Mending sholat berjamaah. Kita nggak bisa khusyuk. Udah, kembali lagi adab begitu. Beradab kita dengan Allah. Makanya sholat jangan sampai tidak beradab. Sholat macam pakai kaos oblong. Ya Allah, itu nggak ada itu sama Allah. Maaf ya. Ya jangan khusyuk atuh pakaiannya biar benar dulu. Apa kalau dipanggil kepala desa jangan tinggi-tinggi dah kepala desa ada. Kalau pakai kaos oblong mana udah kotor kira-kira tega nggak itu? Lah mual Pak, ini menghadap Allah kudu lebih adab Pak. Begitu. Wa ma'al khalqi beserta makhluk Allah sesama manusia. Harus adab juga. Ini fakta Pak. Bapak udah dengar riwayat Imam Ali? Hadir. Bukan berarti belum. Begini hadir. Imam Ali ini kesiangan. Tapi kesiangan nggak kayak Maidin kesiangannya. Kalau Maidin kan kesiangan jam 7. Jam 6. Imam Ali dengar adzan baru bangun, itu kesiangan maka dia. Ya baru adzan. Adzan lagi adzan baru bangun, itu kesiangan tuh. Langsung buru-buru baca istighfar mohon ampun kepada Allah. Udah pernah bangun jam 6 istighfar?
Wah, memborok. Begitu. Kemudian istighfar Imam Ali baru bangun itu. Adzan baru bangun. Udah ngambil air wudhu, mati ini. Ya. Terus Imam Ali jalan, Pak. Lagi jalan mau ke masjid, tahu-tahu ada aki-aki. Kalau orang tua kan lambat jalannya. Lambat aki-aki. Kira-kira kalau kita mau ke masjid, ada aki-aki lambat banget. Kira-kira diduluin nggak kira-kira aki-aki? Wah, didupak. Aki-aki lambat. Kan begitu kita. Enggak, Imam Ali Bapak Kadir diikutin. Tuh. Enggak mentang-mentang mau sholat. Karena Imam Ali ini menghormati orang tua. Padahal belum tentu ini aki-aki itu siapa. Maka Allah mengutus turun ke dunia ini 2 malaikat. Satu memegang pundak Nabi. Jangan dulu bangun, sebab Imam Ali masih di jalan, Nabi sudah ruku. Dipegangin ini sama malaikat. Akan nggak bangun-bangun, dipegangin. Yang satu lagi ditugaskan megang matahari. Jangan dulu jalan. Kalau dulu jalan, kalau kemuruan jalan akan keburu siang. Tuh. Gara-gara menghormati orang tua sampai Allah mengutus 2 malaikat, yang satu megang matahari, yang satu megang pundak Nabi. Bayangin. Akhirnya diiringin itu aki-aki. Ke masjid makan belok Maidin. Tahu-tahu lurus baik, ya Allah Yahudi. Itu Yahudi, Pak, kayak gitu. Bagaimana kalau umat sama-sama Muslim? Aki-aki Yahudi, bukan mau ke masjid dia mah. Yahudi. Kalau kita kan mungkin ya buset. Ampun, aki-aki mau mati. Kan begitu kita mau ukuran. Enggak, Imam Ali mah emang Allah. Ya. Langsung Imam Ali masuk ke masjid, Nabi masih ruku, dipegangin malaikat. Langsung Imam Ali takbiratul ihram, usalli fardhu subhi raka'ataini. Takbiratul qiblat makmuman ta'ala Allah. Langsung ngikut ruku tumanina dengan Nabi. Karena ngikut ruku tumanina dengan Nabi, maka rakaat itu walaupun tidak kecandak baca Fatihah, dihitung 1 rakaat. Di dalam fikih diatur begitu. Itu fikih ngambilnya dari riwayat itu. Di dalam fikih cara sholat, kalau bapak-bapak begitu masuk ke masjid sudah lagi ruku, kemudian kita ngikut ruku tumanina, maka itu rakaat dihitung 1 rakaat walaupun tidak kecandak baca Fatihah. Bagaimana Fatihahnya? Lah ditanggung jawab sama imam. Makanya imam itu tanggung jawabnya gede, pahalanya juga gede. Imam itu. Terus yang kedua di belakang imam tuh paling gede pahala tuh. Cuman ada gawean kalau di belakang imam. Tahu-tahu imam kentut. Nah, buru-buru maju itu yang di belakang imam. Kudu ngerti. Kalau nggak ngerti jangan di belakang imam. Atau salah umpamanya bacaan. Allah, imam salah. Bagian kunut orang kunut. Yang baca subhanallah yang di belakang imam nggak usah semua. Maaf. Lah nggak kudu. Sama dengan baca salam rame-rame mau ke rumah orang yang sakit, mau ke rumah orang rame-rame habis pengajian. Waalaikumsalam. Kak semua pada malaikat. Kasihan yang nyaut salam kan wajib. Udah Pak RT aja yang di depan yang baca salamnya. Waalaikumsalam. Lah. Ini akhlak ya. Anda betul begitu Pak, cara yang begitu.
Jadi begitulah. Nah, udah capek ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa manfaatnya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Amin hamdayatin awida bi nikmah wa yakafi mazidah ya rabbi kami adimi sultanik. Allahumma taqabbal wa wasil wa barik wa qaranahu min kalamikal hakim. Wa barakama talawna min kalamikal qadim. Hadiatan min nawasilah wa rahmatan nasilah wa rahmatan syamilah. حضرة الحبيب سيد المريض وسلامة رتي ساداتنا كتم ومن وعدي إلى بقية الصحابة والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والولي والشهداء والصليب والراشدين وإلى آله مشايخنا ومعلومات أجمعين ومن المسلمين والمسلمات ومن توصل إلى أرواح المذكورين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum ghufra min ghufarin niran tawasana bit ta'allumi tawasana bit ta'limi anta subhana wasi'a wa anta subhana amana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu Muhammadin nabiyyi wa sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.